Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pada hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah dengan adanya teks percakapan tentang Benny dan ibunya, anak-anak nanti bisa menjawab pertanyaan yang ada pada teks percakapan tersebut. Yang kedua, dengan mengamati berbagai gambar benda, anak-anak nanti bisa mengukur panjang benda dengan baik. Yang ketiga, dengan memperhatikan teks lagu Pelangi-Pelangi, anak-anak nanti bisa menentukan panjang dan pendek pada lagu. Kemudian Bu Guru akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang membaca teks bacaan dan teks percakapan berikut ini. Sekarang anak-anak membuka buku tema siswa halaman 3. Di situ terdapat teks bacaan, yaitu jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny minta maaf kepada ibunya. Lalu ada teks percakapan antara Benny dengan ibunya. Benny berkata, "Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak." Ibu menjawab, "Iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Sekarang anak-anak siapkan buku tugas. Nanti Bu Guru akan memberikan beberapa pertanyaan dan juga anak-anak bisa menjawab dengan baik. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang terjadi dengan jam dinding? Pertanyaan yang kedua, siapa yang mengambil jam dinding? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Sudah dikerjakan ya anak-anak? Nah, kali ini Benny itu teringat akan sesuatu, bahwa dirinya teringat akan tugas gurunya, yaitu untuk mengukur panjang benda. Benny ingin mengukur panjang jam dinding. Bagaimana caranya untuk mengukur panjang jam dinding? Cara mengukur panjang dari suatu benda yaitu anak-anak harus menggunakan penggaris. Penggaris disebut juga dengan mistar. Bagaimana caranya untuk menggaris atau untuk menentukan berapa panjang dari jam dinding tersebut atau dari benda-benda yang akan diukur? Coba, apakah anak-anak pernah menggaris suatu benda? Kalau belum pernah, nanti kita akan belajar untuk menggaris suatu benda. Yang pertama adalah anak-anak harus menyiapkan sebuah penggaris. Ya, bagaimana caranya? Caranya yaitu nanti anak-anak menggaris dimulai dari angka 0 dan harus lurus di ujung pangkalnya, harus lurus, tidak boleh menceng, tapi harus lurus ya. Nanti akan Bu Guru praktekkan secara langsung. Nah, apa yang harus dipersiapkan dalam menggaris benda? Yang pertama adalah benda itu sendiri, yaitu Bu Guru akan menggunakan buku tulis dan juga menggunakan penggaris sebagai alat ukurnya. Apakah satuan ukuran yang ada di penggaris? Satuan ukurannya adalah sentimeter. Ditulisnya yaitu cm, tapi kita membacanya adalah apa tadi ya? Sentimeter. Ya, kita harus menggaris itu dimulai dari angka 0.
angka 0 pada penggaris ada di sini. Anak-anak sudah ketemu semua? Kalau sudah, kita letakkan di ujung buku tulisnya. Jangan sampai menceng, harus lurus dengan pangkal benda. Pangkal benda itu yang di sebelah sini, di ujung dari benda tersebut, ujung dari buku tulis ini. Dari 0 kemudian lurus. Kalau sudah lurus, kita lihat di ujung pangkal buku tulis ini angka berapa ya? 21. Oh, berarti panjang buku tulis tersebut adalah 21 cm. Sudah paham belum anak-anak? Kalau sudah paham, coba Bu Guru akan memberikan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, tulislah dua benda dengan mengukur panjangnya masing-masing. Misalnya, anak-anak boleh mengukur buku tulis, buku tema siswa, pensil, atau tempat pensil, dan yang lainnya. Jangan lupa diberi satuan ukurannya ya, yaitu sentimeter. Setelah Beni menggaris sebuah jam dinding, setelah Beni teringat akan tugas dari bu gurunya di sekolah, kemudian Beni ingin menyanyikan sebuah lagu pelangi-pelangi. Coba, siapa yang sudah tahu lagu pelangi-pelangi angkat tangan? Kalau belum, mari kita nyanyikan lagu pelangi-pelangi bersama dengan bu guru ya. Dalam lagu pelangi-pelangi itu ada pada buku tema siswa ya, yaitu pada halaman 10. Silakan anak-anak boleh membuka buku temanya halaman 10. Di situ ada sebuah lagu yang berjudul Pelangi-Pelangi. Coba, lagu Pelangi-Pelangi itu ciptaannya siapa? Ya betul, lagu Pelangi-Pelangi adalah ciptaannya Ate Mahmud yang mempunyai birama 2/4. Siapa yang masih ingat birama 2/4 itu artinya apa? Betul sekali, birama 2/4 itu artinya adalah setiap birama ada 2 ketukan. Betul. Kemudian tekanan nada. Pada saat kita bernyanyi itu harus ada tekanan nada. Tekanan nada itu dibagi menjadi 2, yaitu tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah. Berikut akan Bu Guru contohkan simbol dari tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah. Ya, anak-anak tadi sudah mengetahui tentang tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah. Pada lagu yang berjudul Pelangi-Pelangi tersebut, anak-anak akan mencoba menentukan panjang dan pendek lagu Pelangi-Pelangi. Coba, siapa yang masih ingat tentang panjang dan pendek pada sebuah lagu? Ada yang masih ingat? Ya, betul
sekali. Kalau panjang dan pendek pada sebuah lagu, kita bisa menggunakan simbol atau tanda titik untuk nada pendek dan tanda garis untuk nada panjang. Betul. Contohnya, pelangi-pelangi. Yang panjang adalah suku kata apa? Ngi, betul. Pelangi-pelangi. Ngi yang terakhir. Jadi pada saat pelangi itu titik. Titik ngi itu pakai tanda garis panjang. Sudah paham anak-anak tentang tanda panjang dan tanda pendek untuk sebuah lagu pelangi-pelangi? Kalau sudah, Bu Guru akan membuat sebuah pertanyaan lagi, pertanyaan yang terakhir, yaitu tentang nada panjang dan nada pendek pada lagu pelangi-pelangi. Berikut soalnya. Tentukan nada panjang dan pendek pada lagu pelangi-pelangi seperti yang sudah dicontohkan dan dikerjakan pada buku tugas. Jadi, anak-anak menulis terlebih dahulu lagu pelangi-pelangi, kemudian cari mana yang nada panjang dan mana yang nada pendek. Kita sudah membahas tentang tema 5, subtema 1 dan pembelajaran 1. Anak-anak juga sudah paham. Untuk lebih paham lagi, tadi kita sudah mempelajari tentang yang pertama, yaitu tentang teks bacaan, teks percakapan. Anak-anak bisa menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua, anak-anak sudah bisa mengukur panjang benda dengan penggaris dan sudah mengetahui satuan penggaris yaitu adalah sentimeter. Kemudian yang ketiga, anak-anak sudah mengetahui tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah. Dan juga anak-anak sudah bisa mempelajari dan juga mengerjakan tentang apa? Yaitu tentang nada panjang dan nada pendek pada lagu pelangi-pelangi. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa belajar dengan baik dan mudah dengan dibantu oleh orang tua di rumah. Jangan lupa anak-anak harus tetap waspada. Harus tetap waspada tentang apa? Tentang virus corona yang makin dan makin banyak di lingkungan kita. Jangan lupa anak-anak harus tetap jaga diri baik-baik, yaitu anak-anak harus tetap di rumah. Kemudian anak-anak harus selalu memakai masker apabila keluar rumah. Kemudian anak-anak juga harus rajin mencuci tangan. Yang terakhir adalah menjaga jarak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa masing-masing. Pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Besok kita akan bertemu lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.